Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rizka Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langit sore di kaki gunung Slamet mulai meredup saat empat pendaki menatap jalur menanjak dengan semangat membara. Raka, pendaki kawakan yang telah menaklukkan banyak puncak di Nusantara, tersenyum percaya diri sambil memeriksa perlengkapannya. Bersama Tika, sahabat masa kecilnya yang kini menjadi vlogger horor, serta Arya dan Wina, pasangan muda yang lebih tertarik pada estetika alam daripada mistisnya, mereka bertekad menaklukkan Slamet, gunung yang menurut cerita warga setempat menyimpan lebih dari sekadar keindahan. Sebelum memulai pendakian, seorang juru kunci tua mendatangi mereka. Suaranya serak, dan matanya penuh bayang masa lalu. Ia memperingatkan, jangan bicara kasar, jangan sombong, dan jangan bawa daging ke atas. Di sana, yang tak kasat mata lebih mendengar daripada yang kasat mata. Raka hanya mengangguk seadanya, menganggap itu bagian dari bumbu cerita lokal. Arya malah tertawa kecil sambil bergumam, gunung doang kok, bukan kerajaan jin. Langkah demi langkah, mereka melewati jalur pendakian dengan riang. Kamera Tika merekam semua, termasuk adegan saat Arya menyeletuk dengan lantang di pos 2, kalau emang ada penunggunya, keluar dong. Biar sekalian aku wawancara. Ucapan itu disambut angin yang mendadak berembus dingin dan kencang. Tika sempat merinding, tapi tak mengatakan apa-apa. Ia menatap ke arah hutan di sekelilingnya, merasa seolah ada mata yang memperhatikan dari kegelapan pohon pinus. Menjelang senja, mereka tiba di pos 3 dan mendirikan tenda. Wina mulai merasa tidak enak badan, kepalanya berat dan matanya kosong. Raka mencoba menenangkan, mengatakan itu hanya lelah biasa. Tapi Tika, yang diam-diam percaya pada mitos, mulai curiga. Kita beneran nggak bawa yang dilarang, kan? Tanyanya lirih. Arya menjawab cepat, cuma bawa makanan enak. Kalau larangan kayak gitu diturutin semua, kita bisa kelaparan. Malam pertama turun perlahan, disertai kabut tipis yang merayap seperti asap dupa dari bumi. Di luar tenda, hening begitu menekan. Bahkan suara serangga pun seolah lenyap. Tiba-tiba, terdengar bunyi seperti lonceng kecil berdenting dari kejauhan, diikuti oleh bayangan melintas cepat di luar tenda. Wina terbangun dengan keringat dingin, memegang dadanya sambil berbisik, ada yang marah. Raka menatap langit yang tertutup kabut, lalu menoleh ke teman-temannya yang mulai diliputi kegelisahan. Ini baru awal pendakian, namun suasana sudah terasa tidak wajar. Apa mereka telah membuat kesalahan? Ataukah, seperti kata juru kunci tadi, ada sesuatu yang tak kasat mata sedang memperhatikan dan tidak menyukai kehadiran mereka? Kabut pagi datang lebih cepat dari seharusnya. Saat matahari belum sempat mengintip dari balik pepohonan, selimut putih pekat menelan seluruh area perkemahan mereka. Suara alam yang biasanya menjadi nyanyian pendaki di pagi hari, seperti kicau burung atau desir angin, hilang tanpa jejak, digantikan oleh keheningan yang terasa menyesakkan. Raka keluar dari tenda lebih dulu, mencoba mencari arah mata angin, tapi semua tampak sama, kabur, sunyi, dan tak bersahabat. Wina, yang semalam merintih ketakutan, kini tampak lemah dan lebih pendiam. Ia hanya menunjuk ke arah hutan tanpa berkata sepatah kata pun, matanya kosong seperti menyimpan ketakutan yang tak bisa diungkapkan. Tika mulai panik. Saat membuka file video dari malam sebelumnya, ia menemukan rekaman aneh, di sela percakapan mereka, terdengar suara gamelan samar, disusul bisikan halus dalam bahasa Jawa kuno. Padahal, tak ada satupun dari mereka yang menyadari hal itu saat merekam. Arya, yang biasanya ceroboh namun percaya diri, mulai terlihat gelisah. Ia mengaku mendengar suara wanita menangis pelan dari arah utara jalur saat tengah malam. Raka segera membentak, sudah, jangan bikin panik. Fokus jalan, mungkin kita cuma capek. Tapi saat langkah mereka terus membawa ke jalur yang sama selama hampir 2 jam, tak ada satupun yang masih yakin dengan logika. GPS mati, kompas berputar tak tentu arah. Mereka seolah berjalan dalam lingkaran yang dikendalikan sesuatu di luar nalar. Di pos bayangan yang tampak seperti persimpangan jalur lama, Wina tiba-tiba berhenti dan berlutut. Ia menangis lirih sambil memegangi telinga, berteriak pelan, mereka bilang, jangan lewat sini, kita sudah melanggar. Raka mencoba membopongnya, tapi tubuh Wina menjadi dingin seperti batu, dan seketika tubuhnya menegang. Tika langsung membuka buku kecil catatan mitos Slamet yang ia bawa dari peneliti folklore. Salah satu catatan berbunyi, jangan abaikan pertanda kabut. Di dalamnya,
mereka menyampaikan peringatan terakhir. Saat mereka akhirnya berhasil memaksa Wina berjalan, kabut mulai berpendar aneh. Di balik pepohonan, muncul kilasan bayangan hitam tinggi menjulang, tidak bergerak, tapi ada di setiap sudut mata mereka memandang. Sosok itu tidak mendekat, namun keberadaannya seperti mengurung, menahan mereka agar tidak melanjutkan atau kembali. Ketika Raka mencoba berteriak, suara dari tenggorokannya seolah diserap udara, hanya gemetar yang tersisa. Di malam keduanya, udara semakin dingin dan terasa berat seperti ditindih ratusan mata tak kasat. Di dalam tenda, mereka semua terdiam, tak ada yang sanggup tidur. Angin yang lewat membawa bisikan yang tak bisa diterjemahkan, namun menyeratkan satu pesan, mereka tidak diinginkan di sana. Dan malam pun terasa tak kunjung usai. Pagi ketiga datang tanpa cahaya. Matahari yang seharusnya mengusir dingin dan kabut seolah enggan muncul. Udara di sekitar mereka tetap gelap, seperti senja yang tak pernah selesai. Raka, dengan wajah muram dan mata bengkak karena tak tidur, memutuskan untuk segera turun sebelum keadaan makin tak masuk akal. Namun saat mereka kembali menyusuri jalur yang semestinya membawa mereka ke pos 3, sesuatu yang ganjil terjadi, jalur itu tidak lagi sama. Pepohonan berubah. Jalur yang tadinya terbuka kini penuh semak berduri, dan tumpukan batu besar menghadang jalan mereka. Tika mengenali sebuah pohon beringin kecil dengan ikatan kain merah yang seharusnya mereka lewati sehari sebelumnya, tapi anehnya, pohon itu kini berada di arah berlawanan. Kita, nggak bergerak. Kita muter di tempat yang sama, bisik Tika, suaranya gemetar. Raka memeriksa peta manual yang ia bawa, tapi kontur jalur yang mereka tempuh tidak cocok dengan peta resmi jalur pendakian manapun. Di tengah kebingungan, Arya mendadak menghentikan langkah. Ia menunjuk ke depan dengan wajah pucat pasi. Di antara kabut, tampak seorang wanita berbaju putih lusuh berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai hingga menyentuh tanah. Wina langsung menjerit histeris. Tapi saat Raka berlari ke arah sosok itu, wanita tersebut menghilang begitu saja, seakan menembus kabut. Di tempatnya berdiri, hanya tersisa satu benda kecil, potongan cincin perak yang masih hangat saat disentuh. Wina semakin tak terkendali. Ia mulai berbicara sendiri, seolah berdialog dengan sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Mereka nggak suka kita lewat jalur ini jalur terlarang, jalur orang mati, bisiknya dengan mata menerawang. Tika mencoba memeluknya, tapi tubuh Wina mendadak berat dan terasa seperti tenggelam dalam udara dingin yang pekat. Tubuhnya menggigil hebat, dan dari mulutnya keluar bisikan lirih yang tak menyerupai suaranya sendiri. Ketika mereka mencoba berbalik arah, jalur di belakang telah tertutup rapat oleh dinding pohon yang tampaknya baru tumbuh dalam hitungan menit. Tak ada jalan keluar, kompas mereka kembali berputar tak tentu arah, seperti tak mampu mengenali utara. Raka menyadari sesuatu yang mengerikan, mereka tidak hanya tersesat secara fisik, tapi seperti tersedot masuk ke dalam dimensi yang berbeda, sebuah ruang yang dikendalikan oleh kemauan penghuni gaib gunung itu. Malam ketiga pun tiba, lebih cepat dari biasanya. Tidak ada senja, hanya kegelapan mendadak seperti seseorang menutup tirai langit. Di dalam tenda, suara langkah kaki mengitari mereka sepanjang malam, namun tak satu pun berani membuka pintu. Suara perempuan tertawa sayup terdengar, diiringi bau melati menyengat yang menyelusup dari setiap celah. Dan dalam hati mereka, perlahan tumbuh satu keyakinan, mereka telah melewati batas yang seharusnya tak disentuh manusia. Malam itu, tenda mereka seperti berada di tengah dimensi lain. Tak ada suara alam, hanya bisikan-bisikan yang semakin jelas, menyusup ke dalam kepala seperti suara yang diputar dalam pikiran. Tika menggenggam tasnya erat, berusaha menenangkan diri dengan membaca catatan kecil yang dibawanya tentang mitos Gunung Slamet. Namun, pikirannya buyar saat suara langkah kaki berhenti tepat di luar tenda mereka, dan suara geraman rendah terdengar, seperti makhluk yang bukan berasal dari dunia manusia. Tanpa sadar, Arya membuka ranselnya dan mengeluarkan satu bungkus makanan terakhir yang mereka simpan untuk darurat, dendeng sapi kering. Ia menyalakan kompor portabel kecil dan memanaskannya, berharap bau makanan itu bisa sedikit menghibur dan menenangkan pikiran. Tapi begitu aroma daging tercium, Wina mendadak berteriak sekuat tenaga. Tubuhnya melengkung tidak wajar, matanya membelalak dengan iris yang berubah gelap sepenuhnya. Dari mulutnya keluar suara berat yang tak mungkin berasal dari tenggorokannya. Sudah kubilang, jangan bawa itu ke sini. Raka langsung membanting kompor, membuat api kecilnya padam, tapi semuanya sudah terlambat.
Udara sekitar berubah semakin dingin, dan tenda mulai bergetar. Dari luar terdengar suara banyak kaki berlari mengelilingi mereka, bukan hanya satu, tapi puluhan. Seperti iring-iringan makhluk gaib menuntut balas atas pelanggaran yang telah dibuat. Tika memeluk Wina yang masih menggigil, sementara Arya terduduk, menatap tangannya sendiri yang kini gemetar tanpa kendali. Raka keluar dari tenda dengan senter di tangan, mencoba menantang kegelapan. Tapi cahaya senternya hanya mampu menembus beberapa meter, selebihnya adalah dinding hitam yang tak bisa dijelaskan. Lalu ia melihatnya, sesosok tinggi besar, tubuhnya diselimuti kabut, wajahnya kabur seperti dilapisi kabut es, berdiri diam memandangi mereka dari kejauhan. Sosok itu tidak bergerak, tapi keberadaannya membuat jantung Raka berhenti sejenak. Ia tak bisa menjerit, tak bisa lari, hanya menatap dan merasa tubuhnya perlahan ditarik oleh kekuatan yang tak tampak. Kembali ke dalam tenda, Raka menemukan Wina sudah pingsan. Di pipinya, muncul goresan-goresan halus seperti cakaran, dan aroma melati semakin menusuk. Arya mulai menangis, mengakui bahwa ia tahu tentang larangan membawa daging, namun mengabaikannya karena merasa larangan itu konyol. Tika menamparnya dengan amarah bercampur takut. Kita sudah membangunkan sesuatu, dan sekarang, mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Malam itu mereka tak tidur. Tak ada lagi harapan untuk segera turun. Hanya doa yang terucap pelan di antara suara langkah tak terlihat dan bisikan dari balik kabut. Mereka mulai menyadari bahwa ini bukan tentang sekadar tersesat. Mereka telah mengusik hukum yang dijaga oleh makhluk-makhluk tua, yang tidak mengenal maaf, hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Fajar kelima tidak datang. Langit tetap gulita, seperti waktu membeku di antara malam dan maut. Tubuh Wina tergeletak lemas, napasnya tersengal tak teratur, dan suhu tubuhnya menurun drastis. Tika membalut dahinya dengan kain hangat, tapi matanya terus menatap gelisah ke arah luar tenda. Di luar, suara seretan pelan terdengar, seperti sesuatu sedang mengitari mereka dengan napas berat dan langkah terseok. Raka, yang biasanya kuat, kini hanya bisa diam sambil menggenggam parang kecil di tangan, satu-satunya alat yang tersisa yang terasa nyata di antara semua yang absurd. Arya, yang sejak malam sebelumnya tak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri, tiba-tiba berdiri dan keluar dari tenda tanpa sepatah kata pun. Ia membawa lampu kepala dan berlari menuruni jalur yang menurutnya adalah jalan keluar. Raka dan Tika yang panik segera mengejarnya, namun begitu melewati batas tenda, mereka tak menemukan apa-apa. Tak ada jejak kaki, tak ada suara, hanya kabut dan rimbun hutan yang tak lagi mereka kenal. Seolah Arya ditelan hutan dalam sekejap. Selama berjam-jam mereka mencoba menyusuri arah larinya, tapi semuanya sia-sia. Setiap pohon terlihat sama, setiap langkah membawa mereka kembali ke titik awal. Tika mulai menangis, bukan karena putus asa, tapi karena ia mendengar suara Arya berulang-ulang memanggil namanya dari segala arah. Namun saat dipanggil balik, suara itu menghilang, digantikan dengan tawa anak kecil yang menggema samar dari balik batang pohon yang membusuk. Ketika mereka kembali ke tenda, Wina sudah tak sadarkan diri. Tika membelai rambutnya dan bersenandung lirih untuk menenangkan suasana, namun tangannya terhenti saat melihat simbol aneh tergurat di tanah, tepat di depan pintu tenda. Goresan itu seperti lingkaran dengan 5 garis menyilang, dan di tengahnya, sebuah bunga Kamboja layu, yang jelas tak pernah mereka bawa. Simbol itu tidak muncul sendiri. Itu adalah tanda bahwa satu jiwa telah diambil, dan lebih banyak akan menyusul jika mereka tetap bertahan. Raka akhirnya mengakui, dalam ketakutan terdalamnya, bahwa mereka telah keluar dari jalur manusia. Kita sudah masuk wilayah yang bukan milik kita, katanya dengan suara berat. Dan kita tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa. Ia memutuskan untuk membawa Wina turun, meski jalur yang bisa dipilih sudah bukan jalur resmi. Tidak ada lagi kompas, tidak ada petunjuk, hanya bisikan hati dan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Namun saat Raka mulai memapa Wina, kabut di sekitar mereka berdenyut seperti makhluk hidup. Dan dari kejauhan, samar terdengar bunyi gamelan, semakin lama semakin keras, seolah menyambut upacara yang belum selesai. Mereka mulai berjalan, perlahan-lahan, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja memasuki bagian tergelap dari Gunung Slamet, tempat di mana tidak semua pendaki kembali dalam bentuk yang sama seperti saat berangkat. Langkah mereka terlatih menyusuri jalur yang tak pernah tampak di peta manapun. Raka menggandeng tubuh Wina yang kini hampir tak bereaksi, sementara Tika berjalan perlahan di belakang mereka,
wajahnya pucat, matanya kosong menatap kabut yang tak kunjung pergi. Setiap langkah seperti membawa mereka lebih jauh dari dunia nyata. Tak ada sinyal, tak ada suara dari luar, hanya detak jantung dan gema-gamelan yang terus menggema, menekan batin mereka dari segala arah. Tika berhenti tiba-tiba. Di hadapannya, berdiri sebuah gapura batu tua yang ditumbuhi lumut tebal. Di atasnya, terpahat tulisan Jawa kuno yang tak mampu mereka baca, namun atmosfernya jelas, ini bukan sekadar bangunan, ini adalah pintu. Di bawah gapura itu terbentang jalan setapak menurun, diselimuti kabut tebal dan aroma dupa yang menusuk. Tanpa berkata sepatah kata pun, Raka tahu, ini bukan jalan pulang biasa. Tapi juga bukan jalan untuk kembali ke neraka yang mereka tinggalkan di belakang. Di tengah keraguan, Wina mendadak membuka matanya. Tatapannya kosong namun tajam. Ia menunjuk gapura dan berbisik, hanya lewat sana, hanya satu yang bisa keluar. Tubuhnya kembali lemas setelah kata-kata itu keluar, seakan ia menjadi perantara pesan dari dunia yang lebih tua dan gelap. Raka menatap Tika, berharap ada jawaban, tapi Tika hanya menunduk sambil menangis perlahan. Mereka sadar, keputusan ada di depan mereka. Jalan keluar, atau jalan menuju akhir. Tanpa pikir panjang, Raka menggendong Wina dan melangkah melewati gapura itu. Begitu ia melewatinya, suara gamelan berhenti mendadak. Suasana hening total, bahkan suara napas mereka pun terasa terlalu keras. Di ujung jalur, tampak cahaya samar, dan di bawahnya, hamparan desa kecil terlihat dari kejauhan. Tapi ketika Raka menoleh ke belakang, Tika sudah tidak ada. Kabut telah menelannya. Ia menjerit memanggil nama Tika, berlari kembali ke gapura, tapi jalannya hilang. Tika telah memilih tinggal, atau mungkin, telah dipilih untuk tidak kembali. Raka terus menuruni jalur menuju desa. Saat ia tiba di pemukiman penduduk, tubuh Wina sudah tak bernyawa. Hanya tersisa luka samar di pergelangan tangannya, berbentuk seperti simbol yang mereka lihat di depan tenda, lingkaran dan bunga Kamboja. Penduduk yang menemukannya segera menolong dan membawa ke pos SAR terdekat. Tapi dari 3 orang, hanya satu yang tercatat selamat. Arya hilang tanpa jejak. Tika, tak pernah ditemukan. Dan Wina, dibawa turun hanya sebagai tubuh dingin tanpa nyawa. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, Raka tak pernah naik gunung lagi. Di setiap malam ketika kabut turun, ia masih mendengar bunyi gamelan dari kejauhan, seperti undangan halus untuk kembali ke Gunung Slamet. Tapi ia tahu, tak semua orang yang pergi ke sana dimaksudkan untuk kembali. Ada yang hanya diminta datang, untuk tinggal selamanya.